Anak-anak yang terkasih, tadi Romo berkata bahwa hari ini adalah hari raya Pentakosta. Kalau anak-anak baca kitab suci, dan Romo yakin anak-anak ini adalah anak-anak yang rajin, anak-anak bisa melihat perbedaan antara para rasul yang hidup dalam ketakutan dan para rasul yang hidup dalam Roh Kudus. Di mana Romo bisa melihatnya bahwa para rasul ada di dalam ketakutan? Ada dalam Injil Yohanes. Coba di Injil Markus, Matius, Lukas tidak ditulis. Tapi di Injil Yohanes bab 20 ayat 19 dikatakan di situ, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi anak-anak Yohanes bercerita, para rasul itu kumpul malam-malam, takut, bukan takut ada hantu, bukan takut nanti dirampok, bukan. Mereka takut orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus sudah ditangkap, dibunuh. Nah, para pengikutnya, termasuk rasul-rasulnya, harus ditangkap juga. Kan dia pengikut Yesus. Kalau pimpinannya mati, maka para rasul pun harus mati. Nah, itu yang membuat para rasul hidup dalam ketakutan. Mereka takut mati. Mereka takut kehilangan nyawa. Lalu seperti yang sudah dijanjikan oleh Yesus, kamu harus diam dan tetap berdoa. Aku akan memberikan penolong pada kamu. Setelah Yesus naik ke surga, berapa hari kemudian? 50 hari kemudian, maka disebut Pentakosta, dari kenaikan Yesus ke surga. 50 hari kemudian Yesus mengutus Roh Kudus. Tadi dalam bacaan pertama didengarkan berupa lidah-lidah api. Kenapa api? Api itu kan membakar. Kenapa lidah? Karena lidah itu mewartakan. Jadi simbol lidah api itu memperlihatkan bahwa Allah itu tidak bisa didiamkan. Allah itu harus diwartakan, harus diceritakan. Karena Tuhan itu selalu memberi semangat. Tuhan itu selalu memberikan kekuatan. Tidak ada Tuhan itu yang memberikan kelemahan. Tidak ada Tuhan itu yang memberikan kemalasan. Tidak. Kemalasan tidak dianugerahkan kepada anak-anak dari Tuhan. Bukan. Itu kuasa iblis. Gitu ya. Kalau kamu malas, Romo saya diberikan oleh anugerah Tuhan kesenangan untuk tidur. Itu kesenangan tidur, orang senang tidur, bukan anugerah dari Tuhan. Itu adalah roh kemalasan, roh iblis, kuasa jahat. Roh Allah itu seperti lidah api, membara, panas, berkobar. Maka tadi di dalam kisah para rasul, hidup dalam roh, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh kepada mereka. Padahal kan kita tahu toh, murid-murid Yesus kebanyakan adalah nelayan, pencari ikan, tidak berpendidikan. Lah kok mereka bisa memakai bahasa Parsia, Elam, Makedonia, semuanya mereka mampu. Jadi mereka dimampukan oleh Tuhan. Anak-anak, kerja Roh Kudus itu kok seperti tukang sulap ya. Kerja Roh Kudus itu kok seperti dahsyat, hebat gitu ya. Seperti film waktu pastor lihat keponakan. Pastor kan punya keponakan. Nggak tahu keponakan itu nonton apa. Dia berkata, berubah gitu ya. Jadi dia berubah jadi Spiderman gitu. Jadi Batman. Jadi Blackman gitu.
Kalau pastor sih jadi black man, bukan Batman, laki-laki hitam gitu. Jadi Roh Kudus itu seperti merubah orang dari bodoh jadi pinter, dari lemah jadi hebat. Dan Superman itu kan dari orang yang nggak biasa aja, wartawan yang nggak bisa apa-apa, cupu gitu, tiba-tiba jadi hebat, jadi super. Apakah kerja Roh Kudus selalu seperti itu? Ya tidak juga sih gitu ya. Kalau begitu kan saya berarti belum pernah merasakan Roh Kudus. Karena dari dulu, dari kecil saya manusia biasa saja. Dan sampai sekarang masih biasa saja gitu ya. Kalau begitu pastor belum pernah kena Roh Kudus? Oh enggak, pernah. Saya dicurahi oleh Roh Kudus. Kalian juga sama, dicurahi Roh Kudus. Pada saat apa? Pembaptisan. Kita punya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus itu sering mati. Kenapa mati? Karena kita tidak merawat Roh Kudus. Seperti bunga. Bunga ini kan mekar karena dirawat, karena disirami, karena dipupuk, maka mekar. Roh Kudus pun sama, harus dirawat. Jadi karya Roh Kudus itu ada di mana kalau begitu? Kalau tidak lewat hal-hal yang hebat, berubah, dari mana? Karya Roh Kudus itu ada di hati, di hati. Jadi karya Roh Kudus itu mendorong kita untuk mau berbuat baik. Karya Roh Kudus itu membuat kita mau berkorban. Itu karya Roh Kudus. Maka karya Roh Kudus itu seringkali sulit kita ikuti. Kenapa? Karena seperti Paulus mengatakan, kita itu, saya, Eko,